Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Ruben. Ya. Ya, eh, untuk posisi saat ini Pak, kita akan coba lihat bagaimana realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan untuk data terakhir di tengah pandemi. Sampai dengan bulan Agustus 2020 seperti yang sudah dirilis oleh pemerintah, realisasi dari perpajakan sendiri 56% ya, sekitar 56%, 795 triliun dari 1.400 triliun yang ditarget, itu pun target yang sudah direvisi. Yeah. Cuma memang kita tinggal menyisakan 4 bulan dari 2020. Jadi bisa dipastikan bahwa target yang sudah direvisi ini sendiri akan sulit tercapai. Pertanyaannya memang apakah ada urgensinya untuk berusaha mencapai maksimal, mengumpulkan pajak, sehingga pemerintah harus melakukan extra effort. Menurut kami untuk dalam kondisi seperti ini, sebaiknya pemerintah dalam mengumpulkan pajak bersifat natural saja. Sebisa mungkin upaya extra effort bisa dilonggarkan karena memang bisa dipahami kondisi dunia usaha sendiri sekarang sedang kesulitan. Kan? Yeah. Banyak pelaku usaha yang untuk bertahan hidup saja sudah cukup mereka sudah cukup mengkhawatirkan kondisi mereka untuk bisa bertahan hidup. Sehingga yang kami harapkan sebetulnya upaya extra effort bisa diminimalisir oleh pemerintah, biarkanlah penerimaan pajak tumbuh secara natural, walaupun mungkin memang target yang tidak tercapai itu mungkin target yang sudah ditentukan tidak tercapai, dan memang most likely memang tidak tercapai. Seperti itu. Cuma memang berikanlah kelonggaran dunia usaha pada saat kondisi saat ini. Memang pemerintah sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran seperti penurunan angsuran yang 50%, kemudian juga PPh pasal 21 yang dibebaskan. Jadi kami melihat sebetulnya penerimaan pajak yang sampai 56% ini tidak terlepas dari kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah, restitusi yang dipercepat, PPh 50%, begitu. Cuma ada instrumen lain yang kita himbau juga kepada pemerintah untuk tidak terlalu diterapkan pada kondisi seperti ini, yaitu tadi law enforcement-nya, ya, penegakan hukum dari segi pemeriksaan, begitu. Begitu juga dengan proyeksi penerimaan pajak digital di tahun 2020 ini, Pak Ruben? Ya, kalau penerimaan pajak digital, kami rasa untuk saat ini yang terpenting justru jangan terlalu mentarget nilai rupiah, ya. Ya. Karena justru yang terpenting adalah bagaimana mempersuasi para pelaku usaha yang notabene bukan residen pajak di Indonesia, tapi residen pajak di luar negeri, untuk mau masuk ke dalam sistem pemungutan PPN yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Yang lebih urgent dalam 1 tahun ke depan ini justru itu. Yeah. Berusaha memperbanyak penunjukan pemungut PPN dari pelaku melalui sistem perdagangan elektronik. Walaupun sebetulnya secara jumlah sudah banyak sebenarnya yang ditetapkan, kan ada 6 perusahaan, pertama 10 perusahaan, yang kedua 26. Tapi yang terpenting sebetulnya adalah 5 besar pemain over the top ini, perdagangan melalui sistem elektronik sini, sudah ditetapkan sebagai penunjuk pemungut PPN oleh pemerintah. Padahal 5 besar inilah yang menguasai sekitar 80% pangsa pasar iklan dan perdagangan melalui sistem elektronik ini, begitu. Jadi tinggal bagaimana pemerintah mengidentifikasi pemain besar lainnya supaya masuk ke dalam sistem pemungutan PPN ini. Dalam jangka waktu dekat itu yang terpenting justru dibanding dengan angka-angka target rupiah yang berhasil dipungut dari situ. Pak Ruben, waktu kita sudah terbatas, Pak. Ya. Terima kasih atas penjelasannya.
sudah Ya. bergabung bersama kami di Idea Channel Potensi dan Ya. Babak Baru Pajak Digital. Sehat selalu Pak Ruben. Iya, iya. Terima kasih Pak Dev. Ya. Baik, ada Bapak Ruben Huta Barat, Deputy Director of Center for Indonesia Taxation atau CITA, Potensi dan Babak Baru Pajak Digital. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.